Halo guys, balik lagi di channel Bang Gendul. Kali ini mau ngebahas soal custom ROM yang udah lumayan banyak ditunggu, Hancien 7.1 official Android 13. Dan aku suka banget sama custom ROM ini guys. Sumpah ini Android 13 salah satu Android 13 yang enak dipakai, walaupun fitur menu spesialnya, aneh-anehnya, yang aneh-aneh di custom ROM ini banyak banget, bahkan bikin aku jelimet. Itu wah sumpah, kalau kalian nanti lihat ada tampilan-tampilan yang unik di layar kalian, ini sudah aku setting ya, dan settingnya itu baru seberapa karena aku sudah jelimet, dan sebagian besar juga gak tahu itu fungsinya buat apa karena banyak yang baru menurutku guys. Oke, ini dia menu-menunya ya, aku liatin sekilas di Ancient Features ini banyak banget di dalam sini. Nanti kalian bisa atur-atur sendiri semuanya, hampir semuanya lah bisa kalian setup sesuai selera kalian guys. Kayak contohnya aja di bagian status bar itu ada icon-icon yang baru ya, icon-icon sinyal sama wifi itu baru banget. Nah kayak gini tampilannya, ini cuma sebatas sekilas aja. Oke, yang pertama kita bahas dulu soal bloatware bawaannya. Ini ada dua varian, vanilla sama gaps, jadi kalian bisa pilih salah satu sesuai selera. Kalau misalkan kalian pengen yang enteng, aku saranin pakai yang varian vanilla ya, kalian siapin sendiri gapsnya. Untuk cara flashnya sudah sering banget aku share, kalian bisa cek di deskripsi, sudah aku siapin playlistnya di situ. Buat Android 13 juga ada yang vanilla, cara flashnya kayak gimana itu rata-rata hampir mirip dan hampir sama. Terus kemudian soal magisnya aku pakai versi 24.1, ini iseng-iseng aja dan ternyata cukup oke. Pakai ini nggak ada masalah ya, sama kayak pakai 23.0. Cuman kalau 23.0 itu harus aku update kayaknya ke versi yang terbaru. Kalau ini nggak perlu diupdate, nggak masalah. Cuman ya itu di bagian Play Store-nya itu kalau kita cek di menu setting about paling bawah, device is not certified ya. Ini umum banget kejadian di Android 12 ke atas. Kalau Android 11 ke bawah itu biasanya masih bisa diupayakan untuk certified ya. Jadi bisa pakai modul khusus gitu guys. Oke, kita bahas lagi soal aplikasinya. Nggak ada yang aneh-aneh sih di sini. Paling-paling soal kameranya, dia pakai kamera Go yang kayak gini. Ini aku tutup ya, kamera Go-nya aku tutup. Dan untuk fitur menu di kamera ini seperti ini doang menu settingnya. Kalian nggak bisa nyeting-nyeting yang aneh-aneh di sini. Kalau untuk fungsinya sih semua berfungsi normal ya guys. Jadi langsung aja kita skip. Kita masuk ke menu setting. Untuk network dan internet, hotspot dan tetheringnya sudah support buat tethering VPN. Kalau untuk network traffic indikatornya ada juga di bagian atas itu yang 000 itu. Terus kalau untuk private network tipe aku cek dulu ya, yang pasti sudah banyak pilihan lah di bagian ini. Nah kalian bisa lihat ya, ini AOSP dan rata-rata AOSP pasti sudah banyak pilihan guys, jadi tenang aja. Terus kita geser ke menu bawah sebentar, aku cek dulu di bagian ini ada mobil plan, ini apa aku nggak ngerti. Udah. Terus ada craft with heart ya, ada craft with heart yang tadi Ancient fiturnya yang namanya craft with heart. Dalamnya Ancient fitur, ada menu add-on. Nah di bagian ini untuk Ancient UI switch-nya ini kalian bisa pilih mau model yang kayak gimana, 3 Jillian clock atau gimana. Ini kayaknya buat jamnya ya, jamnya coba kita ubah karena di sini aku pakai yang default. Jamnya yang mana ya, ini ya, yang ini kayaknya. Coba kita ubah lagi ke bawahnya pakai yang Simfak clock ya, Simfak. Coba kita select, oh ya bener, kalau Simfak ada di sebelah kiri. Terus ada OOS 13 clock stylenya, ini gradient apa enggak, coba kita cek. Ini yang mana ya, aku nggak ngerti nih. Ya pun clock yang mana, ini juga nggak berubah. Jadi kalian bisa cari sendiri ya guys, karena di sini kalau aku bahas soal fitur yang spesialnya ini bakalan ngabisin banyak waktu guys. Durasinya nanti kalian bakal bosan sendiri. Yang jelas aku tunjukin aja seperti ini, yang bisa aku tunjukin, yang aku paham aku tunjukin, yang enggak aku skip. Status barnya ada dua pilihan, ini aku pakai yang iOS KW Super. Jamnya ada di tengah. Kalau misalnya pakai Ipong style ini nggak bisa langsung berubah sih kayaknya, jadi harus restart UI nya. Restart UI nya kalian bisa menuju sebentar, biasanya sih ada di sini ya biasanya, tapi ya nggak tahu juga sih. Coba kita ubah ke dark time, dia bakalan ngikut berubah apa enggak, semoga aja ngikut ya. Oke seperti itu, dan ya bener dia ngikut guys. Nah ini dia ngikut ya untuk status barnya. Cuman yang di bagian Ipong style ini dia kepecah ya, kepotong guys. Di bagian bawahnya dia nggak full. Kalau mau full kalian harus naikin atau gedein di bagian headernya ya guys. Di bagian status barnya itu kalian bisa naikin lagi. Di bagian status bar paddingnya ini kalian bisa atur. Kalau misalkan mau geser ke kiri ke kanan kayak gini,
Nah itu juga bisa. Terus untuk di bawahnya ada status bar. Nah ini coba aku naikin. Untuk kemarin sih aku ngeliat ada fiturnya buat naikin yang status bar yang atas itu biar nggak kepotong. Itu ada kemarin, nanti kalau misalkan ketemu aku tunjukin ya. Yang jelas untuk fitur-fiturnya ini lengkap banget ya, nggak banget amat sih, cuman aku rasa ini udah berjibun banget ya. Untuk ininya aku setting ke gradient clock aja. Terus di bagian status barnya ini aku suka yang iOS KW super sih, biar jamnya bisa ke tengah. Terus untuk temanya ini kalian juga bisa pilih mau transparan apa enggak. Kalau mau transparan kalian bisa menuju ke menu UI style yang ini. Nah nanti kalian bisa cari satu persatu di bagian sini ya, ada salah satunya yang transparan guys. Kalau untuk menu-menu yang lainnya, wah ini kalau aku jelasin satu persatu beneran ini bikin jelimet sumpah. Jadi untuk di fitur-fitur atau menu tampilan-tampilan ini yakin aja ini bisa hampir semua lini bisa kalian ubah, bisa kalian atur, bisa kalian setting. Jadi aku tunjukin aja yang biasa-biasa ya. Ya sekilas gini kan bisa pantengin. Kalau misalkan ada yang aneh atau ada yang kurang paham kalian bisa tanyain. Nanti misalkan aku belum ganti room aku bakal jawab guys. Oke seperti ini. Kayaknya sih aku masih bakalan lama pakai custom room ini ya, karena aku suka guys custom room ini. Oke banget. Terus untuk menu buton tombol seperti ini. Untuk menu power menu ada disable power menu lock screen, biasanya memang aku disable ya. Bilangnya seperti ini. Terus ada gesture, ada AOSP gesture, aku pakai 3 tombol. Dan navibarnya bisa kalian pilih menu-menunya, ada pilihan-pilihannya sendiri. Haptic feedbacknya di sini aku matiin ya. Ini buat haptic feedback, haptic feedback. Nah ini getarnya guys, getar, kalau bisa dibilang itu getar doang. Terus ada advanced gesture option, yang ini aku nggak ngerti. Extended sweep actionnya ini buat apa aku nggak tahu, aku matiin aja. Terus ada touchscreen gesture, ini pun aktif tapi walaupun ya haptic feedback ya, aku klik ini masih getar guys. Ya udah abaikan aja, mungkin memang harus restart dulu mungkin ya. Terus ada navigation bar, ada pulse navigation bar style yang aku bilang tadi, ada beberapa pilihan. Terus ada layout, terus ada invert layoutnya, tukar tombol back sama desain aplikasi. Terus ada back gesture animasi ya, kayak gitu kira-kira. Terus ada lock screen, ini kalian juga bisa atur ya, namanya lock screen itu tampilannya ada di tampilan kunci layar. Nah nanti kalian bisa cari-cari sendiri di sini. Aku sih untuk kunci layarnya nggak terlalu intens merubahnya ya, nggak terlalu tertarik, jadi aku tunjukin gini doang. Yang jelas kalau kalian paham ya syukur ya, kalau nggak paham ya sudah. Terus ada menu notifikasi, ada color icon, ini sih umum ya, di bagian sini umum, aku rasa kalian juga sering jumpai. Nah ini material dismiss button, ini yang aku nggak ngerti jadi aku abaikan aja. Ada retiker, ada lightning, ini kalau misalnya ada notifikasi gitu di pinggirannya nanti bakal menyala gitu guys, kayak apa ya, kayak gradient atau kayak, pokoknya ada nyala-nyalanya gitulah. Terus ada show on AOD, ada light color, ini aku nggak ngerti buat apa. Volumennya banyak ya, nggak bisa lihat sendiri. Terus ada baterai, untuk baterainya ada smart pixel, ini kayaknya buat menghemat baterai juga. Terus ada block sensor, kill background process, kalau misalkan kalian pengen fokus ke aplikasi yang kalian buka kalian bisa aktifkan. Kalau misalkan pengen aplikasi di latar belakang tetap berjalan kalian disable ini guys. Kemudian ada miscellaneous ya, ada game space nya, ada unlock hacker FPS, terus ada unlimited photo storage, ada Netflix spoof, ini buat apa ya aku nggak ngerti. Terus ada Google Service, Google Service ini buat apa aku juga nggak tahu. Kalau soal ini aku tahu. Terus soal zoom effect ini aku juga tahu. Kalau kalian nggak tahu ya kasihan deh loh. Terus ada wake on plug, ini kalau misalnya kita colokin sesuatu gitu di lubang HP-nya ini bakalan menyala layarnya, bakalan hidup layarnya. Nah intinya seperti itu. Ada USB configuration buat kirim-kirim file ya. Terus ada ini apa phone info, namanya radio info ya, buat sinyal dan sebagainya ini. Terus di bagian about, ini maintainernya, leader maintainer ya, lead developer Reza Adi Pangestu. Terus kedua ada Angkit Kene dan nama-nama yang lainnya guys.